Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel Hanafiah Sufi, channel News and Edu. Pada hari ini 3 Januari 2021 kita bertemu di Masjid Al-Anwar, Komplek Perumahan IAIN Sumatera Utara. Acaranya adalah tausiah Minggu Ahad yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Hasan Basri MH. Beliau adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat Padang. Judul tausiah pada hari ini cukup menarik, akan membahas masalah akidah Syiah yang dianggap menyimpang atau bahkan sudah keluar dari Islam. Mari kita simak tausiah beliau. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hampir lebih kurang 2 bulan ya kita tidak berjumpa, dan alhamdulillah di awal tahun 2021 ini kita lanjutkan pengajian kita di subuh hari di Ahad pertama pada setiap bulan Ganjil. Taufik pengajian kita pada pagi hari ini agak berbeda dari yang biasa kami bawakan, masalah ahwal syakhsiyah atau hal-hal kekeluargaan, tetapi ini ada sedikit membicarakan tentang sekelintar tentang Syiah. Kami memang tidak ahlinya di bidang ini, tetapi karena mendengar dan melihat serta membaca apa yang ada, ya kami berencanalah menyampaikan materi ini dengan niat mudah-mudahan saling bertukar informasi lagi atau mungkin ilmu lagi untuk lebih menambah khazanah kita. Bapak Ibu, kalau dulu kita masih remaja, masih muda-muda dulu, para ustadz kita, para guru kita ada memberikan satu kaji yang harus kita ketahui, bahwa musuh daripada tauhid kita yang kita yakini, tauhid mengesahkan Allah, ada musuhnya syirik. Syirik itu ada syirik yang jelas, yang jali, ada syirik yang khafi. Dan tauhid kita pun tentu ada, dulu kita belajar, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid asma wa sifatullah. Nama dan sifat Allah itu juga esa. Kaji ini mungkin sudah mantap pada diri kita masing-masing, dan kita sampai sekarang mempertahankan akidah kita bahwa Allah esa, Allah Maha Pencipta, dan hanya Allah tempat kita menyembah, dan nama serta sifat Allah itu juga esa. Ini kajian apa kita tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifatullah. Musuhnya syirik, ada syirik khafi, ada syirik yang jali. Tetapi di zaman edar saat ini, di zaman modern sekarang ini, di era globalisasi saat ini, musuh tauhid kita, musuh iman dan Islam yang kita miliki tidak hanya sekedar syirik jali dan syirik khafi, tapi ada 5 unsur, minimal ada 5, paling tidak 5, lebih dari 5 sebenarnya, tapi mungkin kita perbincangkan pada
pengajian kita ini 5 dulu, walaupun tidak semuanya bisa kita bicarakan. Apa yang 5 ini? Dan inilah yang merongrong akidah kita, yang merongrong agama kita, yang kita yakini kebenarannya. Apa itu yang 5 ini? Para ahli menyebutkan ada sekularisme, ada istilahnya sekularis. Nah, jadi ada sekularisme. Ada apa lagi? Ada liberalisme. Apalagi ada Syiah. Apalagi kita kemarin pernah belajar, mungkin terakhir kita di sini tentang LGBT. Nah, ini mungkin sudah kita kemarin Pak, sudah apa belum saya tulis dulu Pak, tapi catatan saya tidak. LGBT, banci, sudah belum? Sudah ya. Nah, baru yang kelima Yahudi dan Nasrani. Nah, ini tantangan. Dan ini dibalut oleh paham ateis. Ateis itu kalau di Indonesia disebut dengan komunis. Ateis artinya tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, inilah musuh-musuh yang kita hadapi saat ini. Nah, perlu saya sampaikan, kita di masjid ini tidak bicara tentang politik. Karena saya juga tidak orang politik, tidak orang partai saya. Tidak ngerti saya politik. Tapi yang saya rasakan sebagai orang yang beragama saat ini, inilah tantangan yang merongrong agama kita ini. Saya ulangi lagi, ada sekularisme, ada liberalisme, ada Syiah, ada LGBT, ada Yahudi dan Nasrani, dan intinya ateis yang menjurus kepada tidak ada Tuhan. Itu komunis. Nah, ini mungkin agak panjang ceritanya, tapi pagi ini kita tidak bicara panjang-panjang, hanya yang pendek-pendek. Apa itu sekularisme? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga mendapat ceramah tentang sekularisme ini. Sekularisme ini satu paham, satu ide atau satu isme yang memisahkan antara urusan dunia dengan akhirat. Ya dunia-dunia lah, ya akhirat ya akhirat. Sehingga sekarang ini tidak jarang terjadi seorang Pak Haji yang pejabat tiap tahun umroh dan ke Mekah hajinya sudah berapa kali, tapi tidak merasa iri dia korupsi, mencuri, berzina, berjudi, tidak kesel. Kenapa? Seolah-olah sekarang ini memisahkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Dunia ya dunia, akhirat ya akhirat. Ya kalau sampai ke pemerintah juga, ini ide ini. Urusan ibadah sholat, silakan urusan pribadi kamu. Mau sholat mau enggak, itu urusan kamu. Mau begini, silakan, itu urusan. Pendeknya masalah agama, urusan pribadi. Jangan dibawa-bawa ke urusan dunia. Jangan dibawa-bawa ke urusan kantor. Memisahkan kepentingan duniawiya dengan ukhrawiyah. Ini paham sekuler. Nah, ini mungkin ceramah tentang sekuler panjang lagi ceritanya, bukan hanya dalam masalah kehidupan, tapi juga masalah sosial. Sekarang kita yang berfamili pun kurang akrab, yang urusan sini lah urusan kita. Nah, sudah sekuler. Padahal kita yang beragama Islam ini tidak bisa memisahkan antara dunia dan akhirat. Karena dunia ini merupakan ladangnya, lahannya akhirat. Kita ingin bahagia di akhirat, ya dunia ini beramal. Doa kita pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyambung. Dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai lalai untuk mencari bekal akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Sehingga dalam filosofi juga ada ngomong, beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu mati besok. Tapi berusahalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi paham sekuler itu tidak sesuai dengan agama, ajaran, akidah yang kita yakini. Dunia, akhirat tidak. Urusan pribadi ya silakan, urusan tidak. Kita menganggap dunia merupakan lahan akhirat, tidak diusahakan. Sekarang paham sekuler ini itulah yang jahat. Bukan hanya di Indonesia, dunia, di negara-negara lain sekuler. Jadi pemerintah nggak mengurus itu, ini nggak mengurus itu. Kecuali mungkin haji, karena haji ada duitnya, diurus pemerintah juga. Tapi berhenti enggak. Nah itu sekuler. Yang kedua ada liberal. Liberal. Apa itu liberal? Ya Pak, kalau di ekonomi namanya pasar bebas. Kalau orang Malaysia jual tempe di Indonesia boleh, orang Singapura jual tempe boleh, orang Amerika jual tempe boleh, siapa aja boleh, bebas. Bersaing silakan. Tempe siapa yang paling laku silakan. Itu pasar bebas. Tapi liberalisme ini juga masuk ke paham agama. Agama pun dimasukinya. Bagaimana dia memasukinya? Paham liberalisme itu mengatakan ibaratnya kita dari Medan mau ke Jakarta, mau naik Lion silakan, mau naik Garuda silakan, mau naik Citylink boleh, mau bawa mobil oke, naik bus silakan. Tujuannya ke Jakarta, kendaraannya silakan pakai apa saja mau. Begitu juga lah kalau mau ke surga. Semua kita ini mau ke surga. Mau Islam pakai kendaraan Islam silakan. Kendaraan Kristen silakan. Kendaraan ini silakan bebas. Terserah pilih mana yang menurut kamu cocok. Liberalisme. Liberal. Dan ini nggak bisa kita batasi. Nggak bisa kita halang-halangi liberal ini. Sehingga banyak kita baca-baca di WA, di koran di mana-mana, itu ada anak SMA dia ngomong dengan ibunya, "Mak, saya tahun depan sudah selesai SMA. Kalau saya mau pindah agama kan boleh-boleh saja ya." Bebas. Kalau mamanya keberatan, si anak bisa mengadu ke HAM. Mamanya menghalang-halangi hak ajasinya mau masuk ke situ. Ini musuh bagi kita saat ini. Dan ini berkembang. Ketiga, Syiah. Nah, inilah dan yang lain-lain. Sebenarnya tidak uraikan lagi yang lain. Mudah-mudahan satu kajian nanti kita masuk, walaupun tidak sedetail yang sebenarnya dipelajari di kampus atau di pelajaran apa namanya di bangku kuliah. Sekarang Syiah. Yang sakit lagi kita, tapi ini bukan politik ya. Kita baca di koran dengar ini, Menteri Agama katanya mau menghidup-hidupkan Syiah dengan Ahmadiyah. Waduh, karena sempat Syiah ini, ya orang politik lainlah kajian politiknya. Kita kajian akidah. Kajian kita adalah akidah. Akidah Syiah ini di kalangan umat Islam memang ada yang mengatakan Syiah itu ya Islam. Tapi pada umumnya ulama Sunni, ahli sunnah wal jamaah mengatakan Syiah itu bukan Islam. Sudah keluar dari agama Islam. Karena akidahnya beda dengan kita. Sangat jauh berbeda. Dan kita tidak bicarakan semua yang ada dalam tulisan ini ada seselintas saja. Di mana bedanya? Antara lain
Kalau kita kan syahadat kita kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mereka nggak bisa begitu, harus ditambah. Apa tambahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna aliyyun waliyullah. Kalau nggak pakai itu kan jadi. Harus tambahnya Ali waliullah. Termasuk azan pun seperti itu. Jangan sampai lupa Ali waliullah. Itu sepintas. Lalu kenapa sempat terjadi seperti itu? Dalam akidah mereka mengatakan sebenarnya Jibril membawa wahyu itu tujuannya ke Ali bin Abi Thalib, bukan ke Muhammad Rasulullah. Jibril salah alamat sampai kepada Muhammad, sehingga Ali itu mau tidak mau harus disebut wali. Apalagi kalau kita ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Mereka enggak. Harus ada lagi yang disebut dengan taat kepada imam. Imamnya ada 12. Imam yang 12 ini sebagian besar adalah imam yang tersembunyi. Yang terakhir imamnya itulah yang kita tunggu-tunggu, Abu Al-Qasim Muhammad bin Hasan, yang disebut dengan Imam Mahdi. Itu imam yang ke-12. Jadi imam sampai 5 itu nampak. Siapa itu Imam Syiah? Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Husain bin Ali. Yang keempat Abu Muhammad Ali bin Husain yang bernama Zainal Abidin. Yang kelima Abu Zafar Muhammad bin Ali yang disebut dengan Al-Baqir. Sementara yang ke-6, 7 dan sampai nanti ke-12 itu imamnya nggak nampak, khafi, tersembunyi. Tapi wahyunya tetap mereka pakai. Jadi tingkatan daripada imam ini ya setingkat Nabi. Itu menyalahi begitu. Kita hati Allah wa hati Rasul. Tidak ada lagi menyebutkan imam-imam seperti ini. Selanjutnya akidah Syiah tentang tauhid. Syiah meyakini bahwa planet-planet ini mungkin kajiannya kajian yang khusus mereka tahu. Kalau begini akan jadi begini, kalau ini akan begini. Nah, itu kajian mereka. Bagi kita selintas itulah antara lain yang mereka yakini. Baru itu menentukan dalam urusan bahagia dan sengsara di situ. Yang ketiga, yang kedua, Syiah meyakini bahwasanya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus disertai dengan persaksian bahwa Ali adalah wali Allah. Sudah kita sampaikan. Yang ketiga, Syiah meyakini bahwa Allah mengutus Jibril untuk membawa wahyu kepada Ali, namun Jibril keliru memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tentang Al-Quran. Paham Syiah Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang. Itu kan ceritanya Al-Quran itu dulu tertulis di pelepah formal, bahkan ada yang di batu ataupun di tulang-tulang yang kering. Lalu berproses kemudian di masanya Utsman sebagai khalifah itu disusun dalam satu suhuf. Itu yang disebut dengan suhuf Utsman. Seperti Al-Quran yang kita miliki sekarang, surah pakai bismillah, ada juznya, ada batas-batas suruh. Oleh mereka mengatakan, begitu Rasulullah wafat, Al-Quran itu sudah dicabut, sudah diangkat ke langit lagi. Sehingga suhuf yang disusun oleh Utsman itu tidak betul. Syiah meyakini bahwa Al-Quranul Karim ada dan yang kurang, dan Al-Quran yang sesungguhnya naik ke langit ketika para sahabat. Memang akidah mereka lain. Syiah ini tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka mengatakan selama hidup Rasul pun Abu Bakar itu penyembah berhala dan dia selalu pakai kalung berhala dan sujud juga kepada berhala. Umar juga begitu, Utsman juga begitu. Sehingga nanti kita lihat bahwa kaum Syiah tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kenapa mereka benci dengan ini? Padahal kita seperti juga sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Nabi kita sudah menjamin, ambillah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Itu akidah kita mengakui itu. Baik Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahkan Nabi sendiri memberikan kepada Abu Bakar dengan sebutan Siddiqin, As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dijamin surga. Umar jamin surga. Utsman juga. Tapi Syiah tidak mengakui. Mereka membenci Abu Bakar. Saling bencinya dengan Abu Bakar. Kita nanti akan melihat bagaimana kebencian Syiah dengan istri Rasul yang bernama Aisyah. Aisyah kan putri Abu Bakar. Aisyah itu mereka tuduh istri Rasul itu sebagai penzina. Mereka tuduh. Dari hukum Islam sebenarnya, siapa saja yang menuduh berzina harus dicambuk 80 kali sampai mati. Mereka menuduh seperti itu, tanpa saksi 4 orang.
Nah, sehingga para penceramah-penceramah mengatakan, ya Syiah itu kan setiap saat memukul-mukul dirinya. Kalau sudah 10 Muharram mereka pukul badannya sendiri sambil berdarah-darah. Nah, itu ya balasan dari tuduhan mereka yang salah. Lalu kenapa Ali yang mereka sebut-sebut sebagai ahli bait? Dan di antara anak Ali ada Hasan, ada Husain. Tapi yang mereka sanjung-sanjung adalah Husain. Kalau para penceramah mengatakan Husain itu istrinya dari mana? Oh, dari sana. Syiah dari mana? Ya sama. Sehingga kematian Husain di Karbala, Syiah itu sampai saat ini mengambil debu batu dari Karbala untuk tempat sujud mereka. Ada batu yang di setel tempat sujud. Kalau tidak, debunya mereka bikin dan mereka bungkus setiap sholat di bawah tempat mereka sujud. Karbala. Bagaimana mereka memuliakan Husain itu melebihi dari memuliakan Rasul sendiri. Akidah Syiah tentang Ali dan Ahlul Bait. Di antara akidah Syiah tentang Ali dan Ahlul Bait itu artinya adalah ahli berarti keluarga, bait rumah. Siapa itu? Keluarga Rasul. Ahli bait. Tapi anehnya istri Rasul mereka tuduh sebagai pecinta. Itu mereka. Menurut Syiah, bahwa yang pertama kali akan ditanya pada mayit di kuburnya adalah tentang kecintaan terhadap Ahlul Bait. Nah, itu yang menurut keyakinan mereka. Bukan yang ditanya marrobuka, man nabiyuka, madinuka, bukan. Tapi yang tanya tentang Ahlul Bait. Syiah mengatakan bahwa Ali dapat menghidupkan mayit, menghidupkan orang mati. Itu orang Syiah mengatakan seperti itu. Para ulama Syiah mengatakan bahwa debu dan lumpur di kubur Al-Husain itu di Karbala adalah obat untuk segala penyakit. Sehingga tanah Karbala itu mereka ambil, batunya mereka ambil untuk obat macam-macam, terbaik dengan juga tempat sujud mereka. Kita lanjut. Akidah Syiah tentang sahabat Nabi. Di antara akidah Syiah tentang sahabat Nabi adalah satu, Syiah meyakini bahwa barang siapa yang melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah bin Abu Sufyan, Aisyah, Hafsah radhiyallahu anha, setiap selesai sholat, maka dia sungguh telah mendekatkan diri kepada Allah dengan pendekatan diri yang paling utama. Na'udzubillah. Jadi setiap sholat mereka harus melaknat ini. Kalau kita kan berzikir kan astagfirullah, astagfirullah. Tapi mereka enggak.
meyakini bahwa barang siapa yang melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah bin Abi Sufyan, Aisyah dan Hafsah istri Rasul dua-duanya ini, setiap selesai sholat maka dia sungguh telah mendekatkan diri kepada Allah dengan pendekatan diri yang paling utama. Kedua, Syiah meyakini bahwa seluruh manusia murtad setelah wafatnya Nabi SAW, kecuali 4 orang. Siapa itu? Sahabat Rasul yang bernama Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, Miqdad bin Aswad, dan Ammar bin Yasir. Selain itu semuanya murtad setelah wafat Rasul. Syiah meyakini bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menghabiskan banyak waktu hidupnya untuk menyembah berhala. Dan iman beliau seperti imannya orang Yahudi dan Nasrani. Abu Bakar sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sementara berhala tergantung di lehernya, dan Abu Bakar sujud kepadanya. Keempat, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar keduanya telah kafir, dan orang yang mencintai keduanya maka dia juga kafir. Jadi kita ini kalau masih mengakui Abu Bakar dan Umar, ya Syiah menganggap kita ini kafir. Padahal Al-Quran menyebutkan apa kata Allah dalam Al-Quran? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna min fadlillahi wa ridwana. Allah sendiri sudah menjamin Muhammad beserta orang-orang yang ada di sekitarnya, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Syiah menganggap semua itu telah murtad kecuali 4. Kita lanjut. Syiah mengatakan bahwa Utsman bin Affan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang secara lahir menampakkan Islam, namun menyembunyikan sifat munafik. Utsman dikatakan munafik. Kenam, Syiah meyakini bahwa barang siapa berlepas diri dan menolak 3 khalifah yang Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam setiap malam, apabila dia mati di malam tersebut maka dia masuk surga. Setiap malam melaknat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, itu. Kita lanjut. Akidah Syiah tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syiah meyakini bahwa Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar kafir. Luar biasa. Syiah meyakini bahwa salah satu pintu neraka adalah untuk Aisyah. Ketiga, Syiah mengatakan bahwa Aisyah adalah wanita penzina. Wa'udzubillah. Istri Rasul. Akidah Syiah tentang imam-imam mereka. Di antara akidah Syiah tentang imam-imam mereka adalah Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka adalah perantara antara Allah dan makhluknya. Kedua, Syiah tidak membedakan antara Allah dan imam-imam mereka.
Ketiga, Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka memiliki kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh para nabi dan malaikat. Di atas nabi lagi dan di atas malaikat. Syiah meyakini bahwa perhitungan amal seluruh makhluk pada hari kiamat adalah kepada imam mereka. Diserahkan kepada imam mereka. Kalau imamnya mengatakan baik, baik. Kalau kata imamnya jelek, jelek. Syiah meyakini bahwa menziarahi kuburan para imam dan wali mereka merupakan suatu kewajiban dan kafir bagi yang meninggalkannya. Kita lanjut, akidah mereka tentang taqiyah. Yang dimaksud dengan taqiyah adalah berkata atau berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini untuk menghindari mudarat yang mengancam jiwa dan harta atau untuk menjaga kehormatan. Taqiyah itu bohong. Syiah itu wajib berbohong. Bukan hanya boleh, wajib berbohong. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Jadi kalau antara kita begini nih, Syiah itu taqiyah. Dia mengatakan dia bukan Syiah. Agar bisa berkawan bersama begitu. Wajib taqiyah. Sehingga, tapi ini kabar dari teman, saya juga belum tahu pasti. Dulu sebelum periode yang baru, MUI pusat saat ini kan baru, saya belum tahu yang baru sekarang. Tapi sebelum periode yang diganti baru-baru ini, di MUI pusat itu hampir sepertiga orang Syiah. Ya, sehingga layak-layaklah dalam waktu pandemi COVID kemarin itu, tega juga MUI mengatakan masjid kunci. Masjid tidak boleh berjamaah. Tutup masjid. Rasulullah mana pernah dalam kondisi apapun mengatakan masjid ditutup. Udah. Fatwa MUI seperti itu. Cerita teman saya seperti itu. Pengurus yang baru saat ini saya belum dapat kabar. Sehingga banyak putusan-putusan MUI yang lalu-lalu itu dipengaruhi oleh Syiah yang ada di dalam. Tapi ini baru teman yang cerita, saya belum juga bisa ikut bertanggungjawab. Tapi nyatanya seperti itu kita lihat. Kok tega-teganya fatwa MUI mengatakan masjid kunci. Saya segenting apapun di zaman Rasul tidak pernah masjid dikunci. Tidak pernah. Tidak boleh berjamaah. Dan memang Syiah itu dengan taqiyahnya, mereka masih mengatakan sholat itu wajib. Taqiyahnya. Tapi sebenarnya mereka nggak sholat. Dan kalaupun dipaksa ditanya bagaimana sholat mereka, hanya 3 waktu siang semalam. Itu mengambil zahir ayat. Akhirnya sholat lidulu bisams. Zuhur. Akimi sholat di akimi sholata li dulu akimi sholata di samsi ila ghasaqil lail. Maghrib wa Qur'an al-fajr subuh. Cuma 3. Puasanya bagaimana? Sama juga.
Kalau kita sudah berbuka jam setengah 7, sekitar jam setengah 7, mereka enggak, puasanya sampai malam. Wa atimmus syiyama ilal lail. Nah, mereka zahirnya ke situ. Kerjakan puasa sampai malam. Kita sudah berbuka jam setengah 7 jam. Mereka belum. Puasa itu sampai malam. Taqiyah. Di antara akidah Syiah tentang taqiyah adalah mereka mengatakan tidak ada iman bagi yang tidak melakukan taqiyah. Yang kedua, menurut Syiah, barang siapa yang meninggalkan taqiyah seperti meninggalkan sholat dan meninggalkannya termasuk dosa besar. Mereka bermu'alah bersama kita dan melaksanakan sunnah dengan taqiyah. Bahkan mereka mengatakan barang siapa yang meninggalkan taqiyah maka dia kafir dari agama Allah. Yang ketiga, disebutkan dalam kitab Ushulul Kafi dari Abu Abdillah, dia mengatakan bertaqiyahlah dalam agama. Bertaqiyahlah dalam agama kalian dan berhujjahlah dengan taqiyah. Sesungguhnya tidak ada iman bagi yang tidak bertaqiyah. Yang terakhir di sini tidak saya masukkan bahwa Syiah juga meramalkan apa yang saat ini ya diperbincangkan oleh umat dengan yang disebut dengan ya kawin mut'ah. Kawin mut'ah ini kalau kita dengar para ceramah-ceramah, para ustadz kiai-kiai kita mengatakan taubahnya mut'ah ini seperti perzinahan terbuka. Perzinahan. Teman-teman saya di Bandung banyak cerita begini. Ini betul-betul menghancurkan para mahasiswa, ya menghancurkan umat di kota-kota besar seperti Bandung. Dicontohkan teman ini, biasa pengajian dari Syiah ini dimulai dari jam 8, jam 9 malam. Di tempatnya ya seperti hotel atau aula, apapun namanya, pengajian di tempat-tempat yang khusus, tidak di masjid seperti ini. Dan pengajiannya ya tercampur laki perempuan, dan mereka juga ya perempuannya pakai cadar, laki-laki nggak nampak. Setiap selesai pengajian, maaf, ini masjid sebenarnya tidak layak cerita ini, tapi ini pengalaman teman itu. Maka terbuka. Apa yang terbuka? Untuk mut'ah. Daftar ke imam. Dengan siapa mut'ah malam ini? Tunjuk. Bayar. Ini mut'ah. Bayar. Imamnya menikahkan. Nikahkan bawa. Selesai nafsunya, selesai. Nanti besok ngaji lagi, tukar lagi. Yang sakitnya lagi, maaf, istri jamaah pun bisa tukar dengan mut'ah.
rupanya ada juga yang sadar dengan itu. Ini cerita teman saya. Di antara jamaah ini ya keluarga, ayahnya, omanya, anak-anak semuanya ikut Syiah. Ngaji. Si pemuda mut'ah, tunjuk. Sudah dinikahkan oleh imam, bawa. Karena merasa memang ladenannya bagus, enak. Kasihnya cincinnya. Si pemuda ngasih cincinnya kepada pasangan mut'ah tadi. Dengan izin Allah besoknya dia aja cincinnya dipakai adiknya. Dia katakan sesat. Dan disitulah dia sampai orang tuanya, semua keluarganya berhenti. Tapi apa yang terjadi? Sekeluarga itu satu persatu habis dibunuh oleh mereka. Habis. Untuk menjaga jangan cium boroknya, jeleknya, jahatnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini sekilas tahu, selintas tahu. Belum lagi kita dengar ceramah-ceramah para ustadz bagaimana lelucon mereka dengan Syiah itu. Di Syiah itu ada hadis itu berasal dari keledai. Keledai ngomong, keledai Rasulullah ngomong. Saya mendapat berita dari kakekku. Keledai mendapat hadis dari ayahnya, dari kakeknya, dari atas, bahwa dia berasal dari turunan Nuh, keledainya Nuh. Itu kan di Syiah. Banyak kalau ini. Jadi maksud kami sebagai penyampai pengajian malam pagi ini, setidak-tidaknya kita harus menyadari bahwa saat ini tantangan kita betul-betul luar biasa. Sekuler, liberal, Syiah, LGBT, Yahudi dan Nasrani, dan panutannya adalah ateis. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami yakin kajian ini hanya sekelumit kecil dari kalau kita miliki Syiah menurut MUI mungkin lebih keras lagi, karena alhamdulillah ada sudah buku yang dikeluarkan oleh MUI pusat tentang Syiah dan bercerita banyak tentang Syiah. Perlu juga kita baca. Untuk apa? Untuk menjaga akidah kita. Kalau selama ini kita berpikir ya namanya dia Syiah, dan dia bukan ormas, bukan aliran sebenarnya. Kalau dulu dia hanya sekedar berbeda paham dengan sahabat-sahabat lain. Kan ada Al-Maturidi, ada Murji'ah, ada Khawarij. Dulu-dulunya dari situ. Tapi berkembang lagi. Sekarang negara yang mereka kuasai kan, Syiah kalau sudah berkuasa, yang Sunni habis dibanting. Kita kayaknya akan bakal habis. Kalau nanti di Indonesia ini mereka akan berhasil, dan memang sudah dipersiapkan oleh orang, dipersiapkan. Bagaimana caranya? Ya mereka numpang dengan kekuatan yang ada. Sakitnya kan di situ. Mereka numpang dengan kekuatan yang ada. Ini yang sakit kita. Maka ya kita rasanya
menyayangkan kenapa lah Menteri Agama yang baru kita ini akan menghidup-hidupkan Syiah dan Ahmadiyah. Padahal sebenarnya kalau sempat Syiah ini hidup, Pancasila kita kan habis. Jangankan Islam kita, jangankan Islam, Pancasila pun akan digantinya. Akan digantinya dengan Imam Mahdiyah. Dia kan punya imamah, bukan khilafah, dia imamah. Kalau sudah imamahnya bicara, yang lebih sadis lagi dari ateis, dari komunis. Itu politik. Saya bukan orang politik, hanya ceritanya. Saya rasa seperti saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.